Coba perhatikan satu hal malam ini. Saat lampu sudah kamu matikan, saat tubuhmu sudah berbaring, lelah, dan ingin beristirahat, saat seharusnya semuanya tenang, ada satu bagian dari dirimu yang tidak ikut berhenti. Pikiranmu. Ia masih berbicara, mengulang percakapan tadi siang, memutar kembali sesuatu yang seharusnya sudah selesai, memikirkan hal yang belum terjadi, mengkhawatirkan sesuatu yang bahkan belum tentu nyata. Dan kamu hanya bisa berbaring di sana, menatap langit-langit sambil bertanya dalam hati, kenapa pikiranku tidak pernah bisa diam? Kalau malam ini kamu merasa seperti itu, aku ingin kamu tahu satu hal lebih dulu. Kamu tidak sedang rusak. Kamu tidak sedang gila. Kamu tidak sendirian. Apa yang kamu alami itu manusiawi, sangat manusiawi. Mari kita duduk sebentar bersama dan coba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam kepalamu. Pertama, ada satu kesalahpahaman besar yang hampir semua orang percayai. Kita pikir pikiran itu seperti lampu, ada tombolnya, tinggal ditekan, lalu mati. Tapi pikiran tidak bekerja seperti itu. Pikiran lebih mirip air sungai, ia mengalir terus, tanpa kita perintah. Bahkan saat kita tidur, ia tetap bekerja, menyusun mimpi. Otak kita memang dirancang untuk terus berpikir. Itu bukan kerusakan, itu fungsinya. Jadi kalau kamu selama ini berusaha mematikan pikiranmu dan selalu gagal, wajar saja kamu sedang melawan sesuatu yang memang tidak bisa dimatikan. Tapi ada pertanyaan yang lebih penting. Kalau berpikir itu wajar, kenapa pada sebagian orang pikiran terasa begitu melelahkan? Kenapa ada malam-malam di mana kepalamu terasa seperti ruangan penuh orang yang berbicara, semua sekaligus? Disinilah kita perlu jujur pada diri sendiri. Pikiran yang ramai itu biasanya bukan tentang masa kini. Coba perhatikan baik-baik. Saat kamu overthinking, kemana pikiranmu pergi? Ia pergi ke masa lalu, mengingat kesalahan, menyesali ucapan, membayangkan seandainya dulu kamu melakukan hal yang berbeda. Atau ia pergi ke masa depan, membayangkan hal buruk, menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk, mengkhawatirkan sesuatu yang belum tiba. Pikiran kita jarang sekali benar-benar berada di sini, di saat ini, di malam ini, dan itulah akar dari kelelahan itu. Para psikolog menyebut sebagian dari ini sebagai ruminasi, kebiasaan mengunyah pikiran yang sama berulang-ulang, seperti memutar lagu yang sama tanpa henti, berharap kali ini akhirnya selesai, tapi tidak pernah selesai, karena memang bukan begitu cara menyelesaikannya. Otakmu mengira dengan terus memikirkan masalah, ia sedang melindungimu, ia sedang mencari jalan keluar, ia sedang memastikan kamu aman. Itu sebabnya pikiran paling ramai justru muncul di malam hari, karena di siang hari kamu sibuk, ada pekerjaan, ada orang, ada suara, ada gerak pikiranmu,
teralihkan. Tapi malam datang, kesibukan berhenti, dan untuk pertama kalinya sepanjang hari, tidak ada lagi yang bisa menutupi suara di dalam. Pikiran-pikiran yang seharian kamu abaikan akhirnya mendapat panggung, dan mereka berbicara semua sekaligus. Jadi sebenarnya pikiranmu tidak tiba-tiba menjadi ramai di malam hari. Ia sudah ramai sepanjang hari. Kamu hanya tidak sempat mendengarnya. Dan disinilah letak sesuatu yang sering kita lewatkan. Pikiran yang tidak bisa diam itu seringkali bukan musuh, ia adalah pesan. Ia sedang mencoba memberitahumu sesuatu yang selama ini kamu tunda untuk dirasakan. Mungkin ada luka yang belum kamu akui, mungkin ada kelelahan yang belum kamu izinkan untuk istirahat. Mungkin ada perasaan yang terus kamu dorong ke bawah, sampai akhirnya ia memberontak di waktu yang paling sunyi. Karena perasaan yang tidak didengar tidak akan pergi, ia hanya akan menunggu sampai kamu diam, lalu berbicara lebih keras. Coba ingat malam terberatmu. Bukankah pikiran yang paling mengganggu justru menyentuh hal-hal yang paling kamu pedulikan? Tentang seseorang, tentang masa depanmu, tentang siapa dirimu sebenarnya. Pikiranmu tidak ribut tentang hal yang tidak penting bagimu. Ia ribut tentang hal yang kamu sayangi. Dan mungkin untuk pertama kalinya kita perlu berhenti bertanya bagaimana cara menghentikan pikiran ini, dan mulai bertanya, apa yang sebenarnya sedang ia coba katakan padaku. Pertanyaan itu mengubah segalanya. Karena selama ini kita memperlakukan pikiran yang ramai seperti tamu yang tidak diundang. Kita ingin mengusirnya, kita melawannya. Kita memarahi diri sendiri karena tidak bisa tenang. Tapi semakin keras kamu menyuruh pikiranmu diam, semakin keras ia berbicara. Coba kamu rasakan, pernahkah kamu berkata pada dirimu, "Sudah, jangan dipikirkan lagi, tidur saja"? Dan apa yang terjadi? Justru pikiran itu datang lebih kuat. Karena melawan pikiran sama dengan memberinya tenaga. Setiap kali kamu berkata, "Aku tidak boleh memikirkan ini," kamu sedang memikirkannya. Maka mungkin jalannya bukan melawan. Mungkin jalannya adalah menyambut. Bayangkan pikiranmu seperti tamu yang datang larut malam mengetuk pintu, ingin didengar. Kalau kamu kunci pintunya, ia akan mengetuk lebih keras. Tapi kalau kamu buka pintunya dan kamu katakan, "Baik, aku dengar kamu, duduklah," sesuatu yang aneh terjadi. Tamu itu menjadi lebih tenang. Inilah yang diajarkan oleh kebijaksanaan kuno jauh sebelum psikologi modern menemukan namanya. Bahwa ketenangan tidak datang dari ruangan yang kosong, tapi dari ruangan yang tidak lagi kita lawan. Para bijak sejak ribuan tahun lalu memahami satu hal sederhana. Mereka berkata, kita menderita bukan karena suatu hal, tapi karena pikiran kita tentang hal itu. Kejadian datang dan pergi, tapi pikiran kitalah yang memutuskannya berulang-ulang. Artinya,
Sebagian besar penderitaan malam harimu bukan berasal dari kenyataan, tapi dari cerita yang pikiranmu buat tentang kenyataan. Dan di sini ada satu kebenaran yang akan menenangkanmu kalau kamu benar-benar memahaminya. Kamu bukan pikiranmu. Baca itu sekali lagi, pelan-pelan. Kamu bukan pikiranmu. Kalau kamu bisa memperhatikan pikiranmu, berarti ada bagian dari dirimu yang sedang mengamati, dan yang mengamati tidak mungkin sama dengan yang diamati. Pikiran datang dan pergi seperti awan, tapi kamu adalah langit. Awan boleh ramai, boleh gelap, boleh badai, tapi langit tidak pernah ikut hancur. Langit hanya menampung, lalu membiarkannya berlalu. Selama ini, kamu mengira kamu adalah awannya. Maka setiap kali pikiran gelap datang, kamu merasa dirimulah yang gelap. Padahal kamu adalah ruang tempat semua itu lewat. Dan begitu kamu menyadari ini, sesuatu melonggar di dalam dada, karena kamu tidak perlu lagi menghentikan setiap pikiran. Kamu hanya perlu berhenti mempercayai bahwa setiap pikiran adalah kebenaran, dan bahwa setiap pikiran adalah dirimu. Lalu bagaimana caranya malam ini saat pikiranmu kembali ramai? Jangan melawannya. Jangan juga menelannya bulat-bulat. Cukup sadari, katakan dalam hati dengan lembut, ini pikiran tentang masa lalu lagi, atau ini kekhawatiran tentang besok. Kamu beri ia nama, kamu akui kehadirannya, lalu kamu kembali pada satu hal yang selalu ada di saat ini, napasmu. Tarik nafas pelan, rasakan, hembuskan. Napas selalu berada di masa kini, ia tidak pernah di masa lalu, tidak pernah di masa depan. Maka setiap kali kamu kembali pada nafasmu, kamu sedang pulang ke satu-satunya tempat di mana hidup benar-benar terjadi saat ini. Pikiranmu mungkin tidak akan langsung diam, dan itu tidak apa-apa. Tujuannya bukan membuatnya diam, tujuannya adalah berhenti berperang dengannya. Karena ternyata ketenangan bukan ketiadaan pikiran. Ketenangan adalah saat pikiran boleh datang dan pergi, dan kamu tidak lagi terseret olehnya. Jadi malam ini, sebelum kamu tidur, mungkin kamu tidak perlu lagi memaksakan diri untuk berhenti berpikir. Kamu hanya perlu berhenti melawan dirimu sendiri. Biarkan pikiran-pikiran itu lewat, seperti tamu yang akhirnya pamit karena sudah merasa didengar. Dan di balik semua keramaian itu, kamu mungkin akan menemukan sesuatu yang selama ini selalu ada, tapi tertutup oleh suara. Keheningan yang tenang, yang selalu menunggumu di dalam dirimu sendiri. Kamu tidak perlu mengejarnya. Kamu hanya perlu berhenti dan menyadari bahwa ia sudah ada. Jika apa yang kita renungkan malam ini terasa mewakili sesuatu yang sedang kamu alami, mungkin ada orang lain di luar sana yang juga sedang berbaring, menatap langit-langit, mencari pemahaman yang sama. Dan jika perjalanan memahami diri adalah sesuatu yang sedang kamu jalani, kamu bisa terus berjalan bersamanya, Wiji. Karena memahami diri bukan perjalanan satu malam, ia adalah perjalanan seumur hidup. Selamat beristirahat, dan terima kasih telah menemani dirimu sendiri malam ini.